Oke, terakhir kita membahas ini integral tentu dengan substitusi dan pakai batas. Saya rasa ini udah belum? Udah. Oke, ini ada beberapa soal campuran. Coba kita lihat. Nomor satu, mana yang mau dibahas? Enak aja. Satu. Hah? Mesti Alvina? Mana? Yang mana? Yang C nggak usah, nggak akan keluar lah. Ah, kalau nggak ada yang milih ya udah saya pilih yang A. Oke, yang B. Gampang lah ini. Gimana? Pakai metode substitusi. Jadi apa yang disubstitusi? Misalkan U apa? Kok gede sekali. Misal U sama dengan, bentar, ini kok gede sekali. Sama dengan Y pangkat 3 min 3Y gitu ya. Karena kalau diturunkan jadi atasnya. Saya punya DU apa? DY, nggak ada X. Sama dengan tiganya bisa dikeluarkan Y kuadrat min 1 DY. Dan faktor ini kita punya ya, yaitu ini. Oke, batasnya kita urusin. Batas, batas. Karena ini DY, berarti ini Y-nya 1 sampai 5. Y-nya sama dengan 1, U-nya berapa? Kemudian Y-nya sama dengan berapa? 5, U-nya berapa? 125 dikurangi 15. Sehingga kita bisa tulis ini menjadi sama dengan integral dari min 2 sampai 110 Y kuadrat min 1 DY menjadi sepertiga DU ya. Sepertiganya saya taruh di depan. DU-nya nanti di belakang. 1/U kuadrat DU itu. Oke. Menjadi 1/3. Ini apa integralnya? U pangkat min 2 naik 1. Jadi U pangkat min 1 ya. Kali 1/min 1. Batasnya mau seluruhnya atau yang ada U-nya aja nggak masalah. Min 2 110. Sama dengan hmm, berapa tuh? Min 1/3 kali 1/110 dikurangi di 1/min 2 gitu ya. Sama dengan sekian. Beres. Dia layar lebar lagi ya? Tadi udah disuruh layar nggak lebar nih teh. Ya udahlah biarin aja. Eh, sama aja infokusnya ya. Sudah? Hmm? Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 ini. Tentukan daerah kemonotonan dari fungsi f. Kalau menentukan daerah kemonotonan pakai apa? Turunan berapa? Terus setelah diturunin di apa ya? Nah, tanda turunannya ya. Kalau positif dia monoton naik, kalau negatif monoton turun. Oke? Nah, jadi saya hitung turunannya. Y aksen atau F, ini F jadi F aksen ya.
F aksen X sama dengan, pakai apa nyari turunan dari ini? Bentuk integral gini diapakan? Hah? T-nya diganti batasnya aja yang ada X-nya. 1 ditambah teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Per 1 ditambah T-nya diganti X kuadrat jadi X pangkat 4. Gitu? Salah kalau gitu mah. Hah? Dimasukin nol? Enggak. Diapakan? Dipotong nilai loh. Enggak tahu mah. Apa? Dia apakan? Terus selanjutnya apa? Dikurang, ditambah, dikali, dibagi. Hah? Kali turunan ini gitu ya. Terus mau dikurang. Tadi kurang batas bawahnya boleh. 0 per 1 ditambah 0 kuadrat kali turunan ini. 0. Jadi kalau batasnya konstanta, ya nggak usah gitu ya. Kalau batasnya konstanta nggak ada X-nya. Udah gitu aja. Berapapun angka di sini udah nggak pengaruh asal konstanta. Oke, kita periksa tandanya. Kalau mau meriksa tanda F aksen, kita cari dulu yang nol sama yang nggak ada, gitu kan? F aksen X, kapan nol? Jika dan hanya jika yang ini kan selalu positif, betul? Yang ini juga selalu positif. Jadi yang membuat nol ini hanya dipenuhi kalau ini nol. Atau didapat X-nya sama dengan nol. Karena X yang lain ini nggak pengaruh lagi. Oke, kita periksa tandanya. Tanda dari F aksen X. Ditulisnya jangan di ujian tuh cuma plus min gitu. Nggak jelas apa yang plus min gitu. Ini 0, di kiri 0, ini positif. Kiri 0, ini negatif. Min, plus gitu ya. Jadi F monoton turun di berapa? Min tak hingga sampai 0 ya. Nolnya mau masuk boleh, enggak juga boleh. Pilih yang enggak aja lah. Ya, mau ditulis nolnya masuk juga boleh. Kemudian F monoton naik di nolnya mau masuk boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau tak hingga enggak boleh masuk ya. Tak hingga bukan bilangan real. Begitu. Nah, nanti UTS rata-rata 80 gitu ya. UTS. UAS. UTS mah udah lewat. Makanya duduknya di depan supaya nilainya bagus tuh kayak dia. Nah, kalau sudah, saya lanjut lagi. Yang ini udah pernah saya bahas ya. Lupa pasti, pokoknya lihat ke depan. Setelah membahas yang apa simetri, fungsi ganjil, fungsi genap, dan sebagainya. Waktu itu saya bahas yang ini. Jadi saya lewat yang itu. Yang ini lisan aja. Jangan deh. Mau 4A atau 4B? Pilih. Hah? 4A. Nah, udah 4A. Kalau kurang gede tulisannya bilang ya. Kalau kurang bagus sih tulisannya nggak bisa bilang juga. Eh, Pertanyaannya apa ini? Cari F aksen. Kan barusan udah. Jadi F aksen X apa? Nah, ini kita lihat ada dua faktor. Ini dan ini ya. Jadi pakai aturan perkalian.
sama dengan turunan sin jadi cos. Yang integralnya ya nggak diubah-ubah. Kan U aksen V gitu ya. Ditambah yang sinnya tetap gitu ya. Kali turunan yang integral. Turunan yang integral adalah apa? Cos X kuadrat kali 2X. Udah, biar aja turunannya ada bentuk integral lagi. Nggak apa-apa. Ah, yang B lah sekalian. Udah gitu aja kalau mau disederhanakan, kalau bisa disederhanakan. Yang B sekalian lah pendek. Hmm. Oke, yang ini. Nah, yang ini saya karena ininya dalam DU, yang variabel terhadap integral itu ya yang ada U aja. Yang X ini bisa keluar gitu ya. Jadi ini saya tulis gini. X1 akar U kuadrat tambah 1 DU. Yang ada U-nya nggak boleh keluar ya. Oke, ini turunannya menjadi apa? 2X yang ininya tetap ya. Akar U kuadrat tambah 1 DU. Ditambah X kuadratnya tetap. Yang ini turunannya apa? Hah? Nah, ini saya tulis dulu gini. Boleh aja diganti 1 dulu gitu ya. Atau pakai yang gitu aja lebih cepat. Ganti dengan 1 kali turunannya 1 itu 0 ya. Dikurangi ganti dengan yang bawahnya. X kuadrat tambah 1 kali turunan X itu kan 1. Tuh ya. Paham gak ini? Neng, paham gak Neng? Kamu lagi yang tadi. Hah? Pak, yang satu itu akarnya. Oh, akarnya nggak kelihatan kan di dalam tanah. Gitu ya. Ada akarnya. Ya, kalau mau disederhanakan 2X, ini nggak bisa disederhanakan lagi. Ditambah, ini kan 0 ya. Nggak ada DU-nya. DU dari mana? Eh, oh iya ada, masih bentuk integral. Ah, DU ditambah, ini 0 jadi tinggal X. Oh, min ya. Min kali min jadi apa? Hah? Plus kali min. Itu ya. Ya, itu nyederhanain aja. Sudah? Oke, lanjut lagi. Nomor berapa ini? 5. Udah pernah ngulang aja. Tulis ini sebagai integral tentu. Ganti ya dikit ininya 2 aja. Supaya lebih susah. Kalau yang ini tahu ya, yang sebelumnya tahu ini yang 3. Jadi di sini ingat integral tentu AB fx dx itu tak lain definisinya limit n mendekati tak hingga jumlah Riemann i sama 1 sampai n f x i garis kali kalau di kayak ginian pakai n ininya nggak delta xi tapi delta x aja karena lebarnya semua sama ya. Mau delta xi boleh, mau delta x boleh kalau udah pakai limit n gini. Nah, ngitung jumlah Riemann bakal keluar lagi tahun ini. Kalau saya disuruh bikin soal.
Jumlah rimannya aja, bukan limitnya. Soalnya tahun lalu di KBF dikeluarin pada salah. Di UTS, di UAS dikeluarin pada salah. Di ujian perbaikan dikeluarin lagi pada salah lagi. Coba tahun ini. Oke, jadi selalu pilih dulu tetapkan atau misalkan atau apa aja kata-katanya. Tetapkan delta X-nya apa? Hah? 2 per N. Karena delta X itu harus bilangan dibagi N ya. Kenapa bilangan dibagi N? Coba review sedikit. Kalau ini AB, maka dibagi N bagian delta X itu sama dengan B min A per N. Jadi lihat atasnya bilangan dibagi N. Dilihat dari sini. Nggak mungkin yang ada I-nya gini. 2 per N. Kalau 2 per N berarti sisanya adalah ini. F X I garis ya sisanya. 1 ditambah 4 ditambah 3I per N pangkat 2. Kemudian, review sedikit. XI itu sama dengan A atau X0 ditambah I kali delta X. Ya, XI. Nah, di sini kita harus menetapkan. Tetapkan lagi XI sama dengan selalu. Sama dengan XI garis. Nah, kita pilih dari bagian ini. Yang mana? Biasanya nggak harus satu macam. Bisa 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 pilihnya banyak gitu ya. Mau milih apa? Yang pokoknya bentuknya kayak gini. Bilangan ditambah I kali bilangan lagi per N. Nah, yang di bawah tuh mau berapa? 3I per N boleh nggak? Boleh. Berapa A-nya? Ya A-nya nanti jadi 0 itu ya. Oke. Buat apa membentuk ini? Maka saya punya F X I garis. Dinyatakan dalam X I garis. Jangan dalam kayak gini. Nyatakannya dalam X I garis. X I garisnya ini. Jadi 1/4 tambah XI garis pangkat 2 gitu ya. Oke. Si itu mana ya? Siapa? Selin, Selin. Hah? Sakit. Perut lagi. Makanya datang ke dokternya yang bagus. Pokoknya mah dokter RSHS, tapi yang prakteknya jangan di Hasan Sadikin, yang di Aspen gitu. Pokoknya dokter RSHS tuh jago-jago. Hmm. Jadi 1/4 ditambah XI garis gitu ya. Mau dinyatakan dalam XI garis. Buat apa? Buat membentuk fx-nya. Kalau ini XI garis, ini XI garis. Kalau ini X, ya ganti dengan X. 1 ditambah X pangkat 2 gitu ya. Hah? 4. Nah, gitu. Paham nggak? Baju putih yang kayak orang. Kayak orang. Memang orang ya. Paham nggak? Mending dibilang kayak orang, mending dibilang kayak monyet. Ada kerekam cilaka. Nanti dia laporin ke polisi. Nih buktinya Pak polisi itu. Wah, di penjara saya. Oke, begitu. Udah tahu fx-nya, kita cari A dan B-nya. A itu selalu sama dengan X0. X0 ini. X ini I. Ini 0 ya, ini masukkan 0. 3 kali 0 per N sama dengan 0. B itu XN, ujung kanan. 3
kali N per N sama dengan 3. Sehingga kalau ini saya sebut sebagai K, itu supaya nggak nulis limit-limit panjang gitu ya. Integral 0,3 gitu ya. Fx-nya tadi apa? 1/4 ditambah X kuadrat dx. Setelah itu saya perkecil dikit. Kita harus mengecek ini jaraknya 3 kurangi 0 berarti 3. Nah, delta X-nya 2 per N. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena batasnya 0 sampai 3. Berarti delta X-nya 3 min 0 per N sama dengan 3 per N. Nggak cocok dengan tetapkan kita ini. Nah, harus dicocokkan. Maka untuk mencocokkannya, ini diubah dulu, mundur kita. Ya, jadi jangan langsung yang ini. Si K mengapa lah namain K ini ya. K sama dengan ini. Tapi ini diubah dulu menjadi limit N mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N 1/4 ditambah 3I per N. Nah, ini supaya cocok, supaya 3, ini harus 3 per N. Jadi saya ganti dulu 3 per N gitu kan. Tapi kalau gini mengubah soal, betul? Beda. Jadi supaya sama harus dikali 2/3, betul? 2/3-nya saya taruh di depan. Ada 2/3. Nah, yang kita olah adalah yang ini. Jadi pilihnya ini 3 per N ya. Ininya sama. Sama. Jadi yang dikotakin ini menjadi integral ini. Udah cocok ya. Ada 2/3-nya. 2/3. Jadi ini hanya yang biru ini. Yang biru ini. Tuh sama dengan yang ini. Nyatetnya entah gimana. Jadi setelah ini didapat, nanti sampai akhir didapat, harus dicocokkan nih batasnya panjangnya 3. Ini harus 3 per N. Ruben, paham nggak? Neng, paham nggak paling ujung? Hah? Mana paham apanya? Kamu kayak penyanyi, mau nyanyi dulu? Hah? Oke, lanjut. Kalau nggak paham nanya ya. Nomor berapa ini? Aduh, nggak kelihatan. 5, 6. Nomor 6 ini sama aja dengan nomor 5. Bedanya diminta dihitung integralnya nanti. Kalau tadi kan integralnya hanya dirumuskan seperti ini. Nggak minta dihitung. Yang nomor berikutnya minta dihitung. Untuk menghitung. Jadi nanti harus dihitung. Dihitungnya nggak dari limit ini ya. Dari bentuk integral tentunya. Oke, saya tulis di sini. Itu kayak tadi, jadi apa? Delta X sama dengan 4 per N. Sisanya pasti Fxi garis. Akar 4I per N. Jadi, tetapkan Xi sama dengan Xi garis selalu gini. Sama dengan apa? Ya, pilihannya yang kelihatan cuma ini gitu ya. Setelah itu ngapain? Kita nyatakan Fxi garis tadi dalam Xi garis. Ini Xi garis kan? Sama dengan
akar XI garis. Buat apa? Buat membentuk fx-nya. Akar X. Nyamain gitu ya. Kemudian X0, A-nya, A sama dengan X0 sama dengan berapa? 4 kali I-nya 0. 0. B-nya sama dengan XN. 4 kali N per N sama dengan 4. Sehingga kalau ini kita sebut K, K itu menjadi integral 0,4 gitu ya. Sampai bosan dan ujian lupa lagi gitu. Iya. Aduh, akar X, DX gitu ya. Cocok nggak? Cocok, 4. Ini jaraknya 4, 4 kurangi 0, 4. Ini 4 gitu ya. Oke. Eh, Nah, diminta menghitung kalau soal ini. Ya kita hitung aja ini. X pangkat setengah menjadi X pangkat 1/2 ya. Jadi akar 1/2 tuh X pangkat 3. 1/1/2. Dengan batas 0,4. 1/2-nya keluarin aja. 1 kali 2, 3/2 jadi 2/3. Ini masukkan batasnya. Akar 4 pangkat 3 dikurangi akar 4 0 pangkat 3. Sama dengan berapa tuh? 8. Sama dengan 16/3. Gitu ya. Ngantuk lagi. Huh, mau cuci muka, mau cuci mori. Awas ngantuk lagi. So, kalau nggak paham boleh diskusi dulu, boleh nanya. Nah, saya akan pindah pasal. Kita 3 pasal lagi. Sekarang kita pindah. Kalau kemarin terakhir itu membahas apa metode substitusi untuk mencari anti turunan. Sekarang kita akan mempelajari metode yang lain, 2 lagi, yaitu metode pengintegralan parsial. Nanti untuk satu lagi pengintegralan rasional. Rasional itu polinom bagi polinom nanti. Oke, yang ini dulu. Coba kita lihat dulu rumusnya. Kalian mungkin udah kenal di SMA rumus kayak ginian nih. Apa ya? Kalau di SMA nulisnya rasanya FG aksen DX sama dengan FG min integral eh, F aksen G DX. Tahu nggak rumus gitu? Hah? Enggak. UV aksen DX sama dengan UV dikurangi integral U aksen V. Hah? Nggak ada. Aduh, semester depan suruh datang gurunya ke sini. Ada tuh, kata dia juga ada. Ya udah, kalau nggak ada, kita turunkan dulu rumusnya ya. Nah, misalkan F dan G 2 buah fungsi yang dapat diturunkan. Oke, kita turunkan. Turunan dari F kali G adalah turunan F kali G ditambah F kali turunan G. Ya, UV, turunan UV adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. Baju merah paham nggak? Hah? Yang ini? Benar. Ah, pura-pura. Neng, paham kan, Neng? Ini. Hah? Kalau gini tuh nggak jelas. Kalian kalau download film The God Must Be Crazy, gini tuh tidak. Kalau gini tuh iya. Mau, mau, mau. Oke. Dari sini diapakan? Loh, kok sama aja? Oh, salah. Udah salah, jadi bingung. Ini harusnya D dari ini DX-nya dibawa ke belakang.
D dari itu, gitu ya. Hmm, save dulu. Gitu. Nah, saya mau tanya dulu. Integral dari DU apa? Hah? Hah? Apa? C. C mah kalau diturunin jadi nol lah tuh. 1 DU integralnya apa? U tambah C. Integral D udah? Udah. Tambah C. Udah dicontohin aja bentar lagi balik ke sini bingung gerak. Oke. Saya integralkan semua ini salah lagi. Oh ini yang tadi D gitu ya. Habisnya D dari ini. DX-nya dibawa ke belakang. D dari ini. Ya ini integralkan satu-satu. Integral ini apa? Hah? Enggak, yang kiri apa? Ya apa? Ah, apa caranya? Kedengeran? Dia bilang apa itu? Apa? Ini fx kali gx ya. Integral d kuda, ya kuda itu kan tadi ya. Nah, hah? Enggak. Kalau ada dua gini, C-nya di salah satu ruas saja nanti terakhir. Nah, yang ini yang nggak bisa dihitung, biarin aja. Ini nggak bisa dihitung juga. Kok bisa sulap gini? Ah, oke. Kalau gitu ditulis F aksen X-nya nggak ditulis lah ya, panjang. F, ya pokoknya F dan G bergantung ke X itu. Jadi saya punya ini integral F G aksen dx sama dengan F kali G dikurang integral F aksen G dx gitu ya. Oke? Ciluk, Mbak. Betul kan? F aksen G, FGX, FG aksen. Oke. Nah, bingungin, jangan dibaca ini. Jangan dibaca. Buru-buru ditutupin supaya nggak dibaca. Ya. Nah, kita lihat gini. G aksen adalah DG DX, betul? Jadi G aksen DX sama dengan DG, gitu kan? Dengan cara sama F aksen DX sama dengan DF, betul? Sehingga ini saya bisa tulis sebagai integral apa? F dg ya ini G aksen dx sama dg sama dengan Fg dikurangi integral G df. Ini F aksen dx, F aksen dx, df. Atau kalau pakai UV, integral U dv sama dengan UV min integral apa? VDU. Tapi kalau nggak latihan mana ingat. Rumusnya bisa macam-macam tapi sebenarnya makna satu aja. Udah teorinya itu. Tinggal lihat soal-soalnya menerapkan ini. Oke, begitu ya. Nih yang saya tulis yang ini nih. Yang muncul di sini. Ininya lupakan aja dah. Lupa. Jangan dilihat, jangan dicatat. Yang perlu dicatat yang ini. Nah, kemudian yang F sama perlakukan kayak gini.
ketemu ini. Gitu. Paham nggak itu? Ujung kedua, kedua dari ujung. Hah? Yang nggak paham. Apa yang dipahami? Oh, rumusnya, pintar. Udah, stop, 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 stop. Nah, oke, kita lihat soal-soalnya. Saya salin aja ya. Jangan ada yang ngintip kalau saya salin. Ah, diintip juga ngapain ya, kakek-kakek ya. Hah? Salin itu ganti baju. Nanti Kamis lah nggak mau, saya mau pakai baju kembang-kembang. Hah, biar kayak lenong rumpi. Oke. Nah, gini caranya. Saya jelasin rumus tadi ya. Ini kalau pakai substitusi, udah cobain aja U sama dengan cos X atau U sama dengan yang mana, nggak akan jalan lah. Percaya aja kalau nggak percaya itu. Jadi nanti kalau di ujian juga ketemu integral, gimana ya? Bayangkan dulu pakai substitusi bisa nggak? Atau coba dulu. Kalau nggak bisa, ganti integral parsial. Ya, nggak bisa juga. Berarti belum belajar. Karena yang ketiga nanti polinom bagi polinom jelas. Metodenya sendiri. Jadi gini, kita harus memisalkan gini. Misalkan yang satu itu eh f x sama dengan apa, satunya lagi g aksen sama dengan apa. Dari sini dipecah dua. Mau yang mana? Fx-nya saya pilih yang mana? Mau cos X boleh. Eh, mau mau yang X saya. Ya, G aksennya. Salah. Udahlah, menurut kalian aja apa tadi? Cos X, ininya X gitu ya. Dibagi dua. Ya coba-coba ini nanti gagal. Yang gagal dulu. Supaya sadar, oh ternyata terbalik gitu ya. Kemudian setelah itu cari F aksen X ya temannya. Min sin X kan. Kalau ini cari balikannya. GX ya. Setengah X kuadrat. Betul? Tanpa C ya. Tanpa C. Nanti C-nya terakhir aja. Gitu? Nah, setelah itu kita intip rumusnya. Kalau lupa. Mana rumusnya? Ini. F, G aksen. Ini kan saya udah bagi dua tadi. Ini. F, ini F, ini G aksen kan? Ini kan sebagai F saya. Ini sebagai G aksen kan? Pilihan saya ini. Jadi, integral X cos X dx sama dengan F kali G. Mengingatnya saya gini. Ini kali ini nih. F kali G setengah X kuadrat cos X dikurangi integral apa ya lupa lihat ini F G aksen salah F aksen G F aksen G kita lihat itu adalah saya ingetnya ini yang bawah F aksen kali G min min sin X kali setengah X kuadrat dx betul lupa silu F aksen G gitu ya F aksen G. Jadi saya sebenarnya ruas kanan mengingatnya gini. Setelah saya susun seperti ini, maka ini integralnya menjadi ini kali ini dikurangi integral ini kali ini. Gitu ya. Nah, ini udah nggak ada integralnya, udah gampang.
Ini, makin susah. Tadinya X cos X, sekarang jadi X kuadrat sin X. Pangkatnya makin tinggi. Makin susah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ambil penghapus. Terus, pus, salah pus. Meong, meong. Milihnya dibalik. Balikin gitu milihnya. Ini menjadi, apa tadi? Sekarang jadi X ya. Yang tadi udah disalin? Hah, belum. Udahlah. Tapi yang salah juga baiknya disalin ya. Tapi ya udah. Pokoknya kalau salah milih, tersesat makin rumit, balik lagi pilihannya ditukar. Cari temennya selalu. Jadi memisalkannya harus satu F, satu G aksen ya. Selalu harus. Karena rumusnya kan ini. F, G aksen dipecah dua. Ini cari temannya, turunkan. Ini cari asal usulnya, sin X. Maka ini menjadi sama dengan integral. Saya ingatnya ini kali ini gitu rumusnya. X kali sin X dikurangi integral bawah kali bawah. Nah, kan jadi gampang tuh. X sin X udah nggak ada integralnya. Integral sin apa? Min. Min cos ya. Min cos jadi plus ya. Baru C-nya terakhir. Lupa. Nggak apa-apa lupa. Kita bahas. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Ini mah dibahas satu-satu nih. Saking baiknya saya. Integral 1 sampai 2 ln X. Oke. Nah, mana F-nya, mana G aksennya? Long cuma ada satu kan? Gimana mecah duanya? Masa dipecah ln dan X? Itu nggak boleh ya. Ln X jadi satu kesatuan. Gimana supaya jadi 2? 1 kali ln X gitu kan? Bisa kan? Iya, kurang 1 lah. Gitu. Nah, kayak tadi. Misal 1 F, 1 G aksen. Mau yang mana F-nya? Kalau yang ini 1, yang ini ln X, G-nya berapa? Kan itu yang mau dicari gitu kan? Asal usulnya. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi haruslah mau nggak mau yang ini ln X, yang ini 1. Kalau F cari temannya, turunannya, seper X. G, aksen cari G-nya. Apa? X ya, turunannya 1. Batasnya harus diganti nggak? Kan semua masih dalam X, nggak usah. Karena nanti integralnya, kita lihat integralnya rumusnya, tadinya dalam DX, nanti dalam DX juga gitu. Jadi nggak usah diganti-ganti batasnya. Kalau yang substitusi kan diganti menjadi batas U. Jadi ini sama dengan integral dari satu, salah. Oh ya, soalnya dulu tulis lagi. Sama dengan apa? F kali G atau ini kali ini? X kali ln X dengan batas 1, 2 dikurangi integral apa? Hah? Bawah dikalikan. Seper X kali X dx. Gitu? Sama dengan, ya nanti aja masukin batasnya sekalian dengan yang satu lagi. Ini 1 dx asalnya dari apa?
X dengan batas 1, 2. Tambah konstanta gitu? Enggak. Kan integral pakai batas. Ah, si Neng mah gimana? Nilainya kudu dipotong nih duaan. Ya, tinggal masukkan aja 2 ln 2 dikurangi 1 ln 1 dikurangi ininya sama kurangnya 2 dikurangi 1 sama dengan 2 ln 2. Ln 1 berapa? 0. 2 kurangi 1 1 gitu. 2 ln 2 dikurangi 1. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor ini. Apa bedanya sama yang ke satu? Nah, ini variasinya. Ternyata integral parsial kadang-kadang dipakai dua tahap gitu ya. Dua tahap apa maksudnya? Kita lihat di soal ini. Yang belakang segini kebaca kurang gede. Gedein. Saya nulisnya di mana? Oke. Kayak tadi. Misal mana yang F, satu lagi G aksen. Mau yang mana F-nya? Kenapa? Kalau udah tajam pilingnya memang X kuadrat. Soalnya kalau ini X kuadrat, nanti G-nya jadi pangkat 3. Makin rumit pangkatnya naik gitu ya. Beda dengan Sambo. Pangkatnya 2. Pangkat 3 dia senang. Nah, betul dia kalau pangkat 3 senang. Tenang aja sekarang kan masih di penjara. Kalau kita pangkatnya makin tinggi, makin nggak enak gitu. Jadi ini supaya turun, nanti diturunkan kan. Gitu. Maka kita cari temennya. Kalau ini cari turunannya. Ini cari apa? G-nya. Min cos X. Betul? Maka kalau ini saya sebut K. K ini menjadi integral apa? Ini. Ingat diagonal. Min X kuadrat cos X gitu. Dikurangi bawah dikalikan. Ada integralnya. 2X kali min cos X. Jadi saya plus di sini ya. Karena ini min. Di sini min. Jadi plus. Nah, kan lebih sederhana. Tadinya X kuadrat sin X. Sekarang tinggal X cos X. Kembali ini pakai parsial lagi. Misal, jangan FG lagi. Apa? U. U dan V aksen. U-nya yang mana? Ini, yang ini mau dihitung. U-nya mana? Hah? Duanya mah nggak usah dihitung. Ke depan aja nanti duanya. Ya, duanya agak jauh. Apa? Kenapa? Hah? Supaya pangkatnya makin turun lagi ya. Kan ini nanti diturunkan. U aksen 1. Ini V apa? Sin X. Jadi K ini mah disalin aja. Nah, ini 2 integralnya kita hitung pakai parsial X sin X, betul? Ya, dikurangi integral bawah kali bawah sin X. Nah, kan gampang tuh. Min X kuadrat cos X ditambah 2X sin X min 2 integral sin apa? Min cos. Jadi plus ya. Cos X tambah C. Begitu. Siapa yang udah paham? Cuma 5 orang. Diwakili 1 orang lagi.
lagi. Jadi yang barusan ini contohnya integral parsial. Kemudian setelah didapat, ini harus pakai integral parsial lagi ya. Dua kali. Ada lagi tipenya. Banyak tipenya. Ah, ini kayaknya setipe ya. Ah, ini setipe. Saya lompat ke yang ini. Atau yang ini mau dikerjakan? Kerjakanlah. Pasti mahasiswa mah kalau ditanya, mau itu. Sama dengan yang barusan nih, kayaknya dua kali. Mana DX-nya lagi? Jadi pilih U-nya apa? F-nya apa? Misal X, F-nya X kuadrat supaya turun pangkatnya ya. Udah. Jadi G aksen, temennya G aksen. Pangkat X. F-nya apa? F aksennya 2X. G-nya tetap ini ya. Fungsi yang diturunkan hanya kembali ke dirinya sendiri itu hanya ada satu-satunya ini. Di dunia nyata. Di dunia sihir sama ya. Di dunia sihir pernah lihat nggak? Nah, sehingga ini menjadi apa? FG dikurangi integral bawah kali bawah. Gitu. Kembali ini pakai parsial lagi nih. Yang duanya mah nanti kedepanin aja. Misal lagi apa? Ya, jangan FG lagi, yang lain. K sama dengan X. L aksen sama dengan pangkat X. Cari K aksen sama dengan 1. L-nya sama dengan tetap. Sehingga ini sama dengan X kuadrat pangkat X min. Ini kali ini, minnya dikurung aja dulu besar. Ini kali ini, X pangkat X dikurangi integral bawah kali bawah. Ah, duanya sini. Apa? Pangkat X. Ya, udah gampang. Min 2X pangkat X plus 2 pangkat X plus C. Jangan lupa ya. Iya, nggak ada C, nanti dipotong 70%. Nah, ini tipe lain lagi. Tipe lain lagi. Coba kita lihat. eh Setelah yang ini nanti ketemu yang susah. Oke? Sama kayak tadi. Kalau ini dibikin agak kecil. Ah, misal apa? U mana? Hah? Bingung ya? Sin X. Boleh. V aksen. Oh, saya nggak pakai F dan G. Pakai U dan V. Ya nggak apa-apa aja. Apa? Jadi U aksen sama dengan yang ini cari teman awalnya. Pak. Sehingga integral pangkat X sin X dx sama dengan apa? Pangkat X sin X dikurangi cos X. Misal lagi. Sekarang pakai FG. F sama dengan mana? Hah? Pangkat X, boleh? V G aksen sama dengan apa? Cos X ya. Boleh nggak? Boleh aja. F aksen sama dengan G sama dengan sehingga
integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X min, ini dikurung dulu, apa? E pangkat X sin X. Ah, enak tuh kan kecoret tuh. Itu nanti kecoret kan tuh. Dikurangi integral apa? E pangkat X sin X dx gitu kan? Integral E pangkat X sin X dx sama dengan, ini habis betul? Sama dengan berapa? E pangkat sin X. Kucing juga tahu kalau ini sama dengan ini mah ya. Hah? Randy sama dengan Randy. Ya kucing juga tahu. Hah? Biolbina sama dengan Biolbina. Tahu lah. Gimana? Nggak berhasil ya? Nggak ketemu integralnya berapa? Boleh-boleh aja, tapi nggak ketemu. Tuh, lihat dia sampai difoto. Kucing sama kucing. Hah? Semut sama dengan semut. Nah, gagal ya. Gagal. Gimana? Kalau gitu, balik lagi. Kita hapus dulu. Pus, 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 pus. Pus, ya gagal. Kenapa gagal ya? Gagal aja. Tukar, tukar, tukar. Tadi apa ya di sini? Ah, sekarang cos ya. Ditukar ya. Ini yang E pangkat X lagi. F aksen apa? Min sin X ini. Jadi E pangkat X sin X dx soal semula sama dengan E pangkat X sin X dikurangi, kurung dulu, besar apa? E pangkat X cos X dikurangi integral ini kali ini. Ini ada minnya jadi plus ya. Gitu? Udah? Nah, integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurangi E pangkat X cos X dikurangi integral E pangkat X sin X dx. Gitu betul? Nah, ini kan sama. Kuda, ini kuda. Pindah ruaskan. Dua kali integral E pangkat X sin X dx. Itu ya. Kan sama, jadi dua. E pangkat X sin X min E pangkat X cos X. Betul? E pangkat X sin X dx sama dengan, ya kali ini setengah. Min setengah E pangkat X cos X. Jangan lupa tambahin konstanta. Gitu ya. Ini mau di sini juga boleh, tapi sayangnya tambahinnya setengah C aja. Mau seperlima C juga boleh, pokoknya konstanta. Kenapa pilih setengah dua? Jangan setengah dua, tambah dua C supaya waktu dibagi dua jadi C. Tapi kalau dia juga kalau Hah? Boleh lah, udah untuk kamu mah. Paham tidak? Neng, paham kan, Neng? Hah? Bener. Ah, bohong. Ragu-ragu gitu pahamnya. Si Neng. Yang total-total itu kelas saya bukan?
Bukannya. Total, total. Si total. Udah, paham? Lagi. Ini udah 20 berapa ini? 23 lagi. Udah capek? Kadang buka aja langsung ya. Hah? Klik. Oke. Gimana ini? Kan sekannya banyak tuh. Pecah. Jadi sekan kali sekan kuadrat. Kenapa dimunculkan sekan kuadrat? Karena sekan kuadrat itu turunan dari apa? Jadi saya misalkan apa? Misal F-nya apa? G-nya apa? G aksennya. Yang G aksen yang mana? Kenapa? Nyari G-nya gampang ya. Kalau G aksennya sekan, nyari G-nya susah. Kalau ini misalkan bukan ini, tapi saya pilih yang sekan. Bisa pakai substitusi yang panjang itu yang aneh. Bisa, tapi lebih susah. Mendingan sekan kuadrat gitu ya. Sekan kuadrat X. G aksennya gampang. Tangan ya. Tangan kan turunannya sekan kuadrat. F-nya sekan, turunannya F aksen, nurunin mah gampang. Nah, pakai cara gini, gini, gini. Jangan. Itu cara cepat, nanti mahasiswa bingung. Jadi harus nulis lagi. Gitu. Sa, apa, misal, substitusi, atau apalah. Substitusi, apa tadi? F-nya sama dengan, bosan pakai F, pakai U. Abang mah. Sekan X. V aksen, sekan kuadrat X. Jadi U aksen, sekan turunannya apa? Sekan tangan. V-nya susah yang ini panjang ah. Oh, nah gitu ya. Jadi integral sekan pangkat 3x dx sama dengan apa? Sekan x tangen x dikurangi integral, aduh, mampus deh. Sekan x, sampai pangkat x juga. Tangan kuadrat x kan? Kira-kira diapain nih setelah gitu? Hah? Hah? Tangan X-nya dipecah. Udah nurut ke dia. Sekan X, tangan X, dipecah katanya. Sekan X, apa? Sekan kuadrat X min 1, betul? Beda sama dia ya. Betul nggak? Kenapa begini kan? Karena ini muncul sekan pangkat 3 lagi. Bisa dikedepankan. Ini. Sekan X, tangan X, min integral sekan pangkat 3X, min, tambah ya, sekan X, dx, gitu. Sehingga ini dikedepankan menjadi 2 sekan pangkat 3X, dx, sama dengan sekan X, tangan X, ditambah integral sekan, kemarin udah pakai substitusi yang aneh itu. Apa? Integral sekan apa ya? Ngintip dulu ya.
Ln apa? Sekan X tambah tangen X. Ingat pemisalannya. Ini di metode substitusi, dilihat lagi. Jadi integral sekan pangkat 3x dx, ini kalau mau ditambah 2c itu ya, sama dengan setengah sekan x tangen x dikurangi, ditambah setengah kolon 1 ini. Hah? Oh, ln mutlak sekan. Apa? Oh iya, setengah dari ln mutlak sekan X tambah tangen X ditambah C. Gitu ya. Bisa nggak? Jangan dilihat. Aduh, saya gugup. Apalagi rambutnya biru gitu. Soalnya naikin lagi. Saya turunin bahkan. Naikin lagi. Hah? Zoom out. Hah? Oke, lanjut. Lanjut lagi. Mau nggak ini dibahas? Kalau nggak boleh bubar. Tuh, mau. Dikasih dikasih contoh soal mah banyak-banyak untung. Kalau dengar khotbah, nah, jangan banyak-banyak, pusing kita. Sebentar. Ah, hmm. Gimana? Ini kayak lon. Cuma ada satu suku. Ya, satu kali tangan min satu X ya. Gitu. Jadi, misal U-nya apa? V aksennya apa? U-nya mana? Yang pasti ini nggak mungkin ini. Nanti nyari V-nya apa? Susah. Tangan min satu, anti turunannya apa? Susah. Itu yang mau dicari di soalnya. Jadi kita pakai ini. Ini satu. Maka U aksen sama dengan sekarang ngebut. Mau ngebut lupa tuh benang tangan apa? Hah, tangan itu mah ini mah tangan arkus tangan. Ah, satu par aja nggak tahu apa bawahnya ya. Apa? X. Sehingga ini sama dengan salah. Tulis aja dulu ah. 01 tangan min satu X dx menjadi apa? X tangan min satu dengan batasnya 01 dikurangi integral apa? X per 1 ditambah X kuadrat dx. Mencari yang ini gimana? Hah? Apa? Substitusi apa? Substitusi U sama dengan 1 tambah X kuadrat gitu. Maka DU sama dengan 2X dx gitu. Jangan lupa kita berubah menjadi U. Jangan U, udah dipakai di atas U. Yang lain lagi apa? Ya udah sekali-sekali pakai W. DW. Nah, gitu ya. Batas-batas.
X-nya sama dengan 0, W-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 1, W-nya sama dengan X-nya 0, W-nya berapa? 1. X-nya 1, W-nya 2. Oke, jadi integral 01 tangen min 1 X dx sama dengan X tangen min 1 X dengan 01 dikurangi batasnya menjadi 1, 2. X dx-nya menjadi setengah dw ya. Setengah dw, dw-nya ditaruh di belakang. Ini 1/w dw. Gitu? Udah nggak ngikuti ya? X tangen min 1X 01 dikurangi setengah ln apa? Integral seper W dw apa? Ln mutlak W, ada mutlaknya, jangan lupa. Dengan batas 1, 2. Yang ini ya, hati-hati. Yang ini batasnya 1, 2 kalau terhadap W. Sama dengan, masukkan aja 1 tangen min 1, 1 dikurangi 0 kali tangen min 1, 0 dikurangi setengah ln 2 dikurangi setengah ln 1 gitu ya. Tangen min 1, 1 berapa? Itu istimewa? Hah? Nggak usah kan udah pakai W batasnya. Tangen min 1, 1 berapa? Yang nilai tangennya 1 berapa sudutnya? Ah nggak ada 45, pi per 4 adanya. Pi per 4 dikurangi 0 dikurangi setengah ln 2 di, ini ditambah 0 ya. Ln 1 0 kan. Udah. Begitu. Oke.